Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ibu dan anak yang mengalami perjalanan hidup penuh ujian dan keajaiban, di mana seorang dokter menghadapi kasus medis yang sangat luar biasa. Kisah ini akan mengungkap bagaimana iman dan komunitas mereka berperan penting dalam menghadapi takdir yang tidak terduga. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di rumah sakit tempat saya bekerja, seorang gadis berusia 16 tahun melahirkan sesuatu yang membuat seluruh rumah sakit bergemuruh dengan takbir, Allahu Akbar, dan para dokter pun berlarian. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat seseorang gila jika mereka melakukannya, tapi menjadi dokter bukanlah salah satunya. Seorang dokter tidak pernah gila, justru mereka menjadi kaya dan membantu orang lain. Membantu orang lain memberikan ketenangan jiwa. Namun, hari ini saya menghadapi sebuah kasus yang membuat saya terkejut. Saya belum pernah melihat gadis seperti itu sebelumnya. Dia masih muda, dan dia telah mengalami hal-hal yang luar biasa. Saat saya membawanya ke ruang operasi, tak lama kemudian, orang-orang mendengar suara saya berteriak minta tolong. Saya berkata, Tolong, ada yang bantu saya. Tolong, jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi pada saya hari ini. Semua staf rumah sakit terkejut. Apa yang terjadi pada Dokter Safia? Setelah itu, semua dokter berlari ke arah saya. Saya memanggil tim dokter lengkap, dan setelah prosedur selama 16 jam, kami berhasil menangani kasus ini. Selama 16 jam, kami semua merasa heran dan cemas. Ini mungkin adalah kasus terbesar yang pernah terjadi di rumah sakit kami, mungkin bahkan di seluruh dunia. Ini seorang dokter senior berkata, kasus-kasus besar memang terjadi di rumah sakit, tapi hari ini benar-benar luar biasa. Saya ingin menceritakan kisah ini kepada kalian semua. Ketika saya melakukan ultrasonografi pada gadis itu, ternyata di dalam perutnya bukan 1, bukan 2, bukan 10, tapi 100. Setidaknya itulah yang terlihat di monitor USG. Hari itu adalah hari biasa. Awalnya saya duduk bersama rekan-rekan dokter. Tidak ada kasus yang harus ditangani. Sore hari menjelang maghrib, saya meminta asisten untuk membawa teh dan makanan. Cuaca sangat panas, dan kami bertugas di rumah sakit desa ini. Rumah sakitnya tidak besar, tapi pasiennya kebanyakan wanita dengan kasus-kasus unik. Ada wanita yang tidak menyadari kehamilannya hingga 5 atau 6 bulan, dan baru tahu setelah itu karena mereka tidak pernah melakukan ultrasonografi sebelumnya, karena ibu mertua mereka tidak mengizinkan. Ada juga wanita yang datang tiba-tiba dan berkata bahwa mereka akan melahirkan hari itu juga, tanpa pemeriksaan atau tes darah sebelumnya. Saya sedang membahas hal ini dengan rekan dokter saya, tentang bagaimana seharusnya wanita-wanita ini diberi peringatan. Dia berkata, itu memang benar, tapi saat ini hanya ada 2 dokter di sini. Jika ada kasus darurat, bagaimana kita bisa mengatasinya? Saya berkata, tidak akan ada kasus darurat. Saya rasa tidak akan ada masalah. Tapi ternyata, hari itu adalah hari yang paling menantang dalam karir kami. Ketika gadis itu masuk bersama ibunya, saya tidak tahu bahwa dia akan melahirkan. Dia mengenakan gaun lebar dan duduk di bangku. Ibunya pergi ke meja resepsionis. Tak lama kemudian, staf resepsionis datang kepada saya dan berkata, Dokter Safia, ada kasus persalinan. Saya bertanya, siapa? Dia menunjuk gadis yang duduk di depan. Saat itu saya sedang minum teh, dan saya hampir saja memuntahkan teh saat mendengar hal ini. Saya bertanya, apa yang terjadi dengan gadis ini? Dia masih sangat muda. Memang, ini adalah daerah yang tradisional, dan kami telah melihat kasus-kasus wanita muda sebelumnya, tapi kasus ini terasa aneh. Saya berkata, baiklah, tanyakan padanya apa yang terjadi. Buat laporan lengkap dan beritahu saya. Resepsionis itu berkata, Dokter, ini sepertinya kasus yang rumit. Belum ada tes atau ultrasonografi yang dilakukan sebelumnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak merasa baik-baik saja. Saya berkata, baiklah, mari kita lakukan ultrasonografi terlebih dahulu. Saya berkata pada rekan saya, Dr. Irman, saya akan menangani kasus ini. Kamu bisa melakukan pemeriksaan di ruang perawatan, lalu kita lihat apa yang terjadi. Saya pikir ini hanya kasus biasa. Dia berkata, baiklah.
Kami berbicara seperti dokter biasanya. Gadis itu datang bersama saya, dan saya berkata, mari kita lakukan ultrasonografi. Namamu siapa? Saya bertanya, kamu menikah sangat muda ya? Dia tidak menjawab, seakan-akan dia malu. Ibunya berkata, tolong bersabar dengan anak saya, dia pemalu dan penakut. Saya berpikir, sekarang saatnya dia menjadi pemberani. Saya berkata, jangan khawatir, kami akan menangani semuanya, silakan duduk di luar. Saya membawa gadis itu ke dalam untuk melakukan ultrasonografi. Hidup saya berjalan lurus dan sederhana. Saya baru saja bertunangan dan akan menikah dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, tugas saya di rumah sakit ini akan berakhir, dan saya akan kembali ke rumah. Setelah menikah, saya akan kembali bekerja. Dalam hidup saya belum pernah melakukan sesuatu yang luar biasa atau aneh. Saya hanya ingin menjadi dokter, dan saya sekarang berhasil. Orang tua saya telah menginvestasikan banyak uang untuk pendidikan saya, dan mereka berhasil. Saya akan menikah dengan seorang dokter, dan hidup kami akan berjalan sesuai jadwal. Tapi saya tidak tahu bahwa hari ini, saya akan melihat sesuatu yang begitu aneh hingga membuat saya berteriak. Saat saya hampir selesai memeriksa, ibunya mulai berteriak di luar. Saya bertanya pada perawat, apa yang dia katakan, mengapa dia berteriak. Perawat itu menjawab, dia ingin masuk ke dalam, dia ingin ikut ke dalam. Saya berkata, tidak ada urusan dia di sini. Apa yang akan dia lakukan di ruang ultrasonografi? Saya berkata pada perawat, suruh dia keluar. Nanti saya jelaskan kondisinya. Dia terlalu berisik dan bersikeras agar putrinya tidak diultrasonografi karena katanya berbahaya bagi bayi. Gadis itu mendengar percakapan kami. Saya berkata, kamu tidak tahu, ultrasonografi adalah prosedur yang aman. Tapi saya bertanya-tanya, mengapa dia begitu ketakutan? Dengan hati-hati saya bertanya, apa pekerjaan suamimu? Dia tetap diam. Saya pikir dia hanya terlalu ketakutan. Tapi ternyata, ketakutan saya yang lebih besar akan segera dimulai. Saat saya melakukan ultrasonografi, mata saya melebar kaget, dan saya berteriak, Astagfirullah, Allahu Akbar. Saya mulai panik. Saya berkata pada gadis itu, tetap berbaring, jangan bergerak. Saya berlari keluar seperti orang gila. Ibunya juga terkejut melihat reaksi saya. Saya merasa seperti orang gila, seakan-akan saya mengalami serangan panik. Pandangan saya menjadi gelap, dan saya tidak bisa berpikir jernih. Sebelum pergi, saya berkata pada perawat, jangan biarkan gadis itu pergi, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Suara saya serak. Saya mencari rekan dokter saya, Irman, dengan tergesa-gesa. Dia terkejut melihat keadaan saya, bertanya, ada apa Dokter Safia? Apa yang terjadi? Saya berkata, ikut saya, ini kasus darurat. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Dari mana gadis ini berasal? Apakah dia benar-benar ada? Pikiran saya berputar-putar. Saya berkata, ikut saya, lihat sendiri. Lalu saya tidak yakin apakah yang saya lihat benar. Dia berkata, tenang, apa yang terjadi? Kamu terlihat aneh, mari kita lihat bersama. Ketika dia melihat hasil ultrasonografi, dia terlihat lebih terkejut daripada saya. Dia berkata, panggil dokter-dokter lain segera. Kita perlu bantuan dari rumah sakit terdekat. Kasus ini terlalu besar untuk kita tangani berdua. Ibunya terus berteriak di luar. Saya berkata pada Irman, bawa gadis itu ke dalam dan lakukan semua pemeriksaan. Saya akan berbicara dengan ibunya. Panggil semua dokter yang bisa dihubungi. Kita perlu tim dokter lengkap. Setidaknya 10-12 dokter. Irman berkata, baiklah, saya akan mengurus semuanya. Kamu bicara dengan ibunya. Saya mengajak ibunya duduk dan bertanya, nama ibu siapa? Dia menjawab, namaku Hajar. Saya berkata, Bu Hajar, saya akan bertanya langsung, dan saya harap ibu menjawab dengan jujur. Siapa suami gadis ini? Panggil dia ke sini, karena kami butuh kehadirannya. Saya berkata, sangat penting Bu, kami butuh kehadiran suaminya. Ini adalah prosedur standar. Kami tidak bisa melakukan operasi tanpa persetujuan suami. Dia berkata, ini urusan wanita Dok. Suaminya tidak perlu datang ke rumah sakit wanita ini.
Dia tidak akan berguna di sini. Dia terlihat seperti wanita desa yang tidak mengerti apa-apa. Saya bertanya, apakah ibu adalah ibunya atau mertuanya? Dia menjawab, saya ibunya, Dok. Saya berkata, kami butuh persetujuan suaminya, Bu. Kami tidak bisa melakukan operasi tanpa kehadirannya. Setelah beberapa kali saya minta suaminya dipanggil, ia berkata, suaminya tidak di sini, dia pergi ke luar negeri. Saya berkata, baiklah, berikan saya nomor teleponnya, saya akan meneleponnya. Tapi dia semakin ketakutan dan berkata, dia tidak di luar negeri, Dok, dia ada di negara ini, tolong cepat bantu kami. Saya yang semakin kebingungan bertanya, mengapa ibu tidak mencegah pernikahan ini? Usianya masih terlalu muda, tepat. Dia berkata, kami tidak tahu, tolong bantu kami. Saya bertanya, apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? Dia menjawab, iya, sesuatu yang buruk terjadi. Mengapa ibu tidak melaporkan kasus ini? Mengapa ibu membiarkan hal ini terjadi? Dia berkata, ini adalah cerita panjang, tolong selamatkan putri saya dulu. Saya berkata, ceritakan secara singkat, Bu. Saya harus menangani hal-hal lain. Saya harus menghubungi dan memanggil dokter-dokter lain. Memanggil dokter-dokter lain dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah, tapi mereka datang. Rumah sakit menjadi sibuk. Semua orang berlari ke sana kemari. Dokter Hirman menangani tugasnya, tapi dia sangat membantu saya. Dia adalah dokter yang baik, bahkan lebih baik daripada saya. Ibu gadis itu berkata, kami adalah keluarga miskin. Putri saya, Rubina, bekerja di rumah seseorang. Mereka membayar dia dengan baik, dan kami bisa makan. Kami pikir, setidaknya ada uang yang masuk ke rumah. Wanita memang harus bekerja, Dok. Kami tidak memiliki pria di keluarga, jadi kami merasa aman. Tapi di rumah itu, ada seorang pria, putra pemilik rumah. Dia sedikit gila, Dok. Dia tidak waras. Usianya sama dengan putri saya. Kami pikir, dia hanya pria gila, tidak akan melakukan apa-apa. Kami merasa aman, dan wanita itu baik pada putri saya. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Suatu hari, dia mengembalikan putri saya dalam keadaan buruk, dan dia hamil. Saya bertanya berulang kali, tapi dia tidak mau menceritakannya. Saya bertanya, mengapa ibu tidak meminta pertanggungjawaban? Dia menjawab, mereka membayar lebih. Kami tidak memberitahu mereka, karena kami butuh uang. Saya bertanya, siapa wanita yang mempekerjakannya? Berikan saya nama dan nomor teleponnya. Dia memberikan informasi tersebut, yang berarti dia tidak berbohong. Saya berkata, baiklah, Bu, duduklah di sini dan berdoa untuk putri Anda. Ini adalah kesalahan Anda. Anda seharusnya tidak mengiring gadis muda ke rumah orang lain untuk bekerja. Semua dokter, 16 orang, telah tiba di rumah sakit. Mereka terkejut dan berkata, ini adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana kita akan menangani kasus ini? Kami semua fokus pada tugas masing-masing, dan kami tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Setelah 16 jam, kami berhasil menyelamatkan nyawa gadis itu dan 37 bayinya. Ya, dia melahirkan 37 bayi sekaligus. Bayi-bayi itu lahir satu persatu, seolah-olah ada 20 wanita di dalam ruang operasi yang melahirkan secara bersamaan. Gadis itu, Rubina, bahkan tidak tahu siapa ayah anak-anaknya, dan ibunya menceritakan kisah yang membingungkan. Setelah operasi, Rubina berada di ruang hijau, tapi kondisinya stabil. Dia harus tinggal di rumah sakit setidaknya selama 2 minggu. Ketika kondisinya membaik, kami mengetahui bahwa semua bayi dalam keadaan sehat. Banyak orang membantu menyediakan makanan, pakaian, dan keperluan lainnya untuk bayi-bayi itu. Hari itu terasa sangat panjang bagi saya. Esokan harinya, Ibu Rubina duduk di samping putrinya, menangis dan khawatir. Saya berkata, Ibu, rawatlah putri Anda, dan kami akan merawat bayi-bayi ini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya menelepon wanita yang mempekerjakan Rubina. Saya yakin bahwa semua ini adalah kesalahan putranya yang gila. Dia tiba-tiba mengirim Rubina pulang dengan banyak uang, dan sekarang dia mencoba menyembunyikan kesalahan putranya. Saya meneleponnya dan berkata, saya Dr. Zafia dari rumah sakit ini. Saya menangani kasus seorang gadis bernama Rubina yang bekerja di rumah Anda. Anda tiba-tiba memecatnya, dan sekarang semua ini terjadi.
Beritahu saya, siapa ayah anak-anaknya?" Wanita itu berkata, "Apakah Anda gila? Apakah Anda benar-benar dokter? Tidak ada gadis yang bekerja di rumah saya. Ada seorang wanita bernama Hajar yang bekerja di rumah saya, dan putrinya bernama Rubina. Tapi saya mendengar bahwa dia adalah wanita yang buruk, maka dari itu saya mewecatnya. Siapa yang mengatakan bahwa putra saya gila? Dia tidak gila. Saya memiliki 4 putra, 2 di antaranya menjadi dokter seperti Anda. Semoga mereka tidak menjadi gila seperti Anda. Mungkin Anda menelepon orang yang salah. Saya memiliki 1 putra di kepolisian, dan 1 putra lagi di perguruan tinggi. Saya juga memiliki 2 putri. Jika Hajar ada di rumah sakit, jangan mendengarkan ceritanya. Dia adalah wanita berbahaya. Semoga Allah melindungi Anda." Dia lalu menutup telepon dengan kasar. Saya memegang kepala saya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saya bertanya pada dokter lain, bagaimana kondisi bayi-bayi itu? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka berkata, bayi-bayi itu sehat, tapi kami khawatir tentang masa depan mereka. Kami akan membiarkan media mengetahui hal ini, agar banyak orang datang membantu. Jika tidak, wanita itu mungkin akan melakukan sesuatu pada bayi-bayi itu. Tidak ada wanita yang pernah melahirkan 37 bayi sebelumnya, dan wanita yang memegang rekor sebelumnya memiliki lebih banyak anak. Mungkin Rubina adalah wanita pertama yang mengalami hal ini. Jika media mengetahui hal ini, banyak orang akan membantu dengan sumbangan dan dukungan. Tapi kami harus mengetahui siapa ayah anak-anak itu. Mereka bertanya, mengapa Anda tidak mencatat informasi tentang ayah anak-anak itu di file medis? Mengapa Anda tidak meminta tanda tangan darinya? Dan mengapa Anda melakukan operasi besar seperti ini tanpa persetujuan suaminya? Saya menjelaskan situasi pada mereka, dan mereka berkata, "Baiklah, tapi Anda seharusnya memberitahu kami lebih awal. Kami akan memanggil ibunya lagi." Saya memanggil ibunya, dan dia terus menyangkal. Saya tidak tahu siapa yang berbohong dan siapa yang berkata jujur. Kami bukan polisi. Kami, para dokter, memutuskan untuk merahasiakan identitas ayah anak-anak itu, dan hanya memberitahu publik tentang keberadaan anak-anak itu agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Kami bertanya pada Rubina, bagaimana kamu akan merawat semua anak ini? Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Dia berkata, "Saya tidak tahu, tanya saja pada ibu saya." Saya merasa sangat penting untuk memberikan pendidikan pada wanita-wanita di desa ini. Kami, sebagai dokter, seharusnya tidak hanya mengobati pasien, tapi juga memberikan edukasi. Bagaimana wanita itu bisa merawat anak-anaknya jika dia tidak tahu apa-apa? Untungnya, sebuah yayasan besar menawarkan bantuan untuk merawat anak-anak itu. Mereka juga menawarkan bantuan untuk Rubina dan ibunya, karena mereka adalah keluarga yang tidak memiliki pria. Rubina dan ibunya setuju untuk menyerahkan beberapa anak kepada pasangan yang tidak memiliki anak, karena mereka tidak bisa merawat semua anak sendiri. Ini adalah proses yang panjang dan rumit, tapi akhirnya semua anak-anak mendapatkan tempat yang layak. Namun, identitas ayah anak-anak itu masih menjadi misteri. Kami semua terkejut dan tidak bisa berpikir jernih. Saya merasa seperti saat pertama kali mengetahui bahwa Rubina akan melahirkan 37 anak. Setelah Rubina pulih, dia dipindahkan ke rumah sakit lain, dan ibunya juga ikut merawatnya. Sekarang, kami memiliki ribuan pasien lain yang membutuhkan perhatian kami. Saya pergi mencari tahu tentang Rubina dan ibunya, dan saya terkejut mengetahui bahwa ayah Rubina masih hidup. Dia meninggalkan Rubina dan ibunya karena perilaku mereka yang tidak baik. Tetangga-tetangga mereka mengatakan bahwa Rubina dan ibunya adalah wanita yang tidak baik, dan Rubina adalah korban dari perbuatan ibunya. Saya pergi ke yayasan tempat Rubina dan ibunya tinggal, dan saya bertanya pada wanita yang bertanggung jawab di sana. Dia berkata, "Kami adalah orang-orang yang baik, Dok. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi kami akan mengawasi mereka dan merawat anak-anak itu." 2 anak telah diadopsi oleh pasangan yang tidak memiliki anak, dan wanita itu sendiri mengadopsi 2 anak lainnya. Dia terlihat bahagia dan tidak khawatir. Mungkin dia tidak tahu tentang semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Ini adalah kisah nyata, dan kita semua harus belajar darinya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi? Apakah kemiskinan atau kebutuhan dasar yang mendorong orang-orang melakukan hal-hal seperti ini?
Jika orang-orang berbagi kekayaan mereka dan membantu orang miskin, mungkin hal-hal seperti ini bisa dihindari. Saya tidak mengatakan bahwa Ibu Hajar adalah korban, tapi dia adalah masalah dalam masyarakat kita. Kita harus mengatasi masalah ini, dan kita harus mencari tahu akar penyebabnya. Apa pendapat Anda tentang hal ini, dan apa yang harus kita lakukan terhadap wanita seperti Hajar? Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ibu dan anak yang mengalami perjalanan hidup penuh ujian dan keajaiban, di mana seorang dokter menghadapi kasus medis yang sangat luar biasa. Kisah ini akan mengungkap bagaimana iman dan komunitas mereka berperan penting dalam menghadapi takdir yang tidak terduga. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di rumah sakit tempat saya bekerja, seorang gadis berusia 16 tahun melahirkan sesuatu yang membuat seluruh rumah sakit bergemuruh dengan takbir, Allahu Akbar, dan para dokter pun berlarian. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat seseorang gila jika mereka melakukannya, tapi menjadi dokter bukanlah salah satunya. Seorang dokter tidak pernah gila, justru mereka menjadi kaya dan membantu orang lain. Membantu orang lain memberikan ketenangan jiwa. Namun, hari ini saya menghadapi sebuah kasus yang membuat saya terkejut. Saya belum pernah melihat